Halo, jumpa lagi ya, masih dengan Ibu ya, masih di video yang sama ya, masih di channel yang sama tentunya, masih di Indonesia Asik ya, mengupas bahasa Indonesia secara mudah, menyenangkan, dan tentunya asyik ya. Oke, kali ini Ibu akan membahas mengenai fungsi dari resensi. Jika di video sebelumnya Ibu menjelaskan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam resensi, kali ini Ibu akan membahas mengenai fungsi dari resensi itu sendiri ya. Oke, fungsi dari resensi ini ada 3 ya. Yang pertama ada fungsi informatif, ada fungsi komersial, dan ada fungsi akademik ya. Gua akan jelaskan apa saja sih fungsi-fungsi tersebut ya. Yang pertama dulu ya, yang pertama adalah mengenai fungsi informatif ya. Fungsi ini adalah menginformasikan keberadaan buku atau ya film tertentu sehingga pembaca merasa tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut ya, jika ini memang berhubungan dengan buku ya, ataupun kalau ini berhubungan dengan film ataupun album ya, album lagu. Nah, ini juga ada menginformasikan ya. Kita bahas tentang buku saja dulu ya. Yang kedua yaitu fungsi komersial ya. Ini fungsi komersial ini adalah fungsi mempromosikan sebuah produk baru ya untuk kepentingan komersial tentunya ya, untuk keuntungan yang berhubungan dengan materi ya. Lalu yang ketiga yaitu fungsi dari akademik ya. Jadi ini fungsi akademik ini adalah interaksi antara penulis buku, penerjemah, editor, dan peresensi ya dalam membentuk wacana keilmuan serta berbagai pengalaman dan sudut pandang tentang topik tertentu yang dijadikan fokus resensi ya. Jadi ini berhubungan dengan si pengarangnya atau latar belakang si pengarangnya atau mungkin juga editornya ya, atau si pengarang ini memuat tentang apa saja dalam buku tersebut ya. Jadi ini berhubungan dengan fungsi akademik ya. Oke, kalau tadi ini adalah fungsi-fungsi, yang ini adalah mengenai jenis-jenis dari resensi ya. Ternyata resensi juga punya jenis-jenis ya, yang jenisnya juga cukup bervariatif ya. Ada resensi informatif, ada resensi evaluatif, ada juga resensi informatif evaluatif ya. Lalu ada juga resensi deskriptif, resensi kritis, resensi narasi ya, dan atau kita kenal dengan istilah resensi cerita ya. Oke, Ibu akan jelaskan saja dulu ya mengenai jenis-jenis resensi itu ya. Yang pertama saja dulu ya mengenai resensi informatif ya. Resensi informatif berisi informasi tentang hal-hal penting dari suatu buku ya. Biasanya ini berhubungan dengan isi resensinya bersifat informatif ya, hanya ringkasan dan paparan mengenai apa sih isi dari buku tersebut atau hal-hal yang bersangkutan dengan suatu buku tersebut ya. Oke, berikutnya ada resensi evaluatif ya. Apa sih resensi evaluatif itu ya? Jadi resensi evaluatif itu menyajikan ya, resensi yang menyajikan penilaian ya. Aduh. Jadi ulang ya, resensi evaluatif itu adalah resensi yang menyajikan penilaian si peresensi ya tentang isi buku atau hal-hal yang berkaitan dengan buku ya. Jadi ini berhubungan dengan informasi tentang isi buku ya, yang hanya disajikan sekilas saja, bahkan kadang-kadang hanya dijadikan ilustrasi ya. Seperti itu. Jadi ini disebut dengan resensi evaluatif. Lalu berikutnya ada resensi informatif evaluatif ya, itu gabungan dari kedua jenis resensi tersebut ya. Jadi kalau resensi informatif evaluatif merupakan perpaduan dua jenis resensi ya. Jenis ini di samping menyajikan semacam ringkasan buku atau hal-hal penting yang ada di buku, juga menyajikan penilaian peresensi tentang isi buku tersebut ya. Jadi resensi jenis ketiga inilah yang dikatakan paling ideal karena bisa memberikan laporan dan pertimbangan secara memadai ya. Jadi lebih lengkap ya, seperti itu. Jadi mungkin yang sering kali kita lihat di media cetak ya mengenai resensi ya, mungkin jenis resensi ini ya. Oke, langsung saja pada jenis resensi yang berikutnya ya. Yang ini adalah mengenai jenis resensi deskriptif ya. Jadi deskripsi itu penggambaran ya. Jadi mengenai resensi deskriptif ini jenis resensi yang isinya berupa penilaian secara detail dari buku yang diulas ya,
Ini biasanya berupa bahasan secara mendetail setiap bab atau bagiannya ya. Jadi menggambarkan setiap buku itu dari bagian bab 1, bab 2 dan seterusnya. Jadi lebih detail ya seperti itu. Lalu berikutnya ada jenis resensi kritis ya. Jadi resensi ini merupakan resensi yang mengulas atau menilai secara kritis dan objektif terhadap buku yang diulas. Jadi lebih detail lagi ya, lebih kritis lagi ya. Jadi mungkin hal-hal yang dalam jenis resensi lain tidak ada, di bagian ini diulas secara kritis ya, diulas secara detail ya. Oke, berikutnya ada resensi narasi atau resensi cerita ya. Dimana dalam resensi ini biasanya berupa penjabarannya ini berbentuk paragraf ya, atau berbentuk narasi cerita yang kronologis ya, seperti itu. Oke, kalau tadi adalah jenis-jenis resensi, ini langsung masuk pada tahap dan teknik pembuatan resensi ya. Oke, ada 3 macam teknik meresensi buku yang dapat dilakukan. Yang pertama ya, ini teknik cutting atau gluing ya. Jadi meresensi buku dengan teknik ini ya berarti merekatkan potongan-potongan tulisan ya. Jadi kalau misalnya ini bisa digunting ya, mungkin digunting-gunting dulu baru digabung-gabungin ya, seperti itu. Teknik cutting atau gluing tadi, ini potongan tersebut berupa materi ya yang menarik perhatian presensi ya, atau menarik perhatian kita yang terdapat di dalam buku yang akan kita resensi tentunya ya. Oke, selain bagian materi yang menarik perhatian, bagian yang dipotong itu hendaknya mencerminkan gagasan-gagasan inti si penulis bukunya ya. Jadi kumpulan potongan materi yang sudah dipilih itu lalu disusun dan dirangkaikan ke dalam sebuah susunan yang logis ya. Proses ini disebut tahap pelekatan atau penempelan, makanya disebut sebagai cutting tadi ya. Potong-potong dulu lalu gabung-gabungin ya, seperti itu. Yang harus dijaga dalam proses ini adalah kesatuan dan kepaduan gagasan antara potongan yang satu dengan potongan yang lainnya. Ini harus diupayakan maksudnya berkaitan satu sama lain ya. Jadi harus nyambung satu sama lain ya. Lalu berikutnya adalah upayakan agar resensi ini seolah-olah menghadirkan ya si penulis dalam menyampaikan gagasan-gagasannya ya. Lalu berikutnya peran si presensi atau peran kita ya dalam resensi itu hanya dalam konteks menyambungkan ya, mengalirkan dan mengaitkan gagasan yang satu dengan yang lainnya ya. Jadi lebih pada sebagai penghubung saja ya si presensi tersebut ya. Lalu mengenai kesan dan pandangan si presensi atau pandangan kita terhadap objek resensi harus terefleksikan dalam judul. Selain itu, kita dapat memasukkan kesan dan opini kita atau opini si presensi ya pada kalimat atau paragraf pada bagian kesimpulan. Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana ya dalam berlatih menulis resensi. Jadi kayak menggunting-gunting atau memotong-motong bagian-bagian yang ada di dalam buku tersebut, lalu kita ambil poin-poin yang akan kita kait-kaitkan ya, lalu kita mencoba mengulas ya, tapi tidak secara langsung ya. Jadi kita hanya menggabung-gabungkan saja. Jadi presensi ini hanya menggabung-gabungkan saja beberapa ulasan yang ada dalam buku si penulisnya ya, seperti itu. Lalu berikutnya yang kedua, teknik focusing ya. Teknik ini berkaitan dengan memusatkan perhatian ya, memfokuskan perhatian kepada satu aspek tertentu yang disajikan dalam objek resensi. Pemusatan perhatian ini harus tetap berpangkal pada sesuatu yang menonjol atau menarik perhatian tentunya ya. Jadi bagian ini dianggap menonjol bisa terletak pada aspek tema ya. Jadi bagian-bagian yang menonjol itu bisa ada pada tema, bisa juga pada metode pembahasannya ya yang digunakan si penulis, bisa juga dari sampul luarnya, atau bisa juga dari sosok si pengarang, cara atau gaya penyajiannya, atau bisa juga dari latar belakang si penerbit buku tersebut ya. Jadi teknik focusing ini memfokuskan pada bagian-bagian yang paling penting ya. Jadi salah satu dari yang paling penting dalam yang akan diresensi tersebut. Lalu berikutnya yang ketiga ya, teknik comparing katanya ya. Teknik ini mengajak seorang peresensi untuk melakukan pembandingan atas
hal-hal yang terdapat dalam objek resensi ya, atau dengan sumber lain mengenai topik yang sejenis. Pembandingan itu dapat dilakukan atas dasar topik atau tema yang sama dari si pengarang yang berbeda atau pengarang yang mungkin juga pengarang yang sama ya, mengenai topik-topik yang berbeda. Teknik ini tidak mungkin dilakukan tanpa kegiatan membaca ya. Jadi memang si presensi harus benar-benar membaca buku tersebut ya dari awal sampai akhir supaya bisa menyampaikan ya pada bagian-bagian yang paling utama ya. Nah, berikutnya presensi juga wajib membaca beberapa sumber yang berbeda ya. Semakin kaya bacaan presensi, maka semakin kaya pula wawasan yang dapat dijadikan input bagi kedalaman pembandingannya. Presensi dapat menemukan kelebihan atau kekurangan yang terdapat dalam sebuah buku. Oleh karena itu, membaca beberapa sumber bacaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya untuk menentukan kualitas dari resensi kita ya. Jadi selain mengenali pengertian dari resensi ataupun juga jenis-jenis resensi ataupun teknik resensi, kita pun harus perlu mengetahui struktur dari resensi ya. Struktur resensi itu apa saja? Yang pertama ya, dalam resensi ini ada identitas ya, mencakup judul tadi ya, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal, halaman, serta ukuran buku ya. Itu sudah dibahas tadi di bagian unsur-unsur buku, Ibu hanya mengulas saja ya. Jadi struktur resensi ini ada identitas, lalu berikutnya yang kedua ada orientasi ya. Bagian ini umumnya terletak di paragraf pertama ya, isinya berupa penjelasan tentang kelebihan buku serta penghargaan yang pernah diperoleh dari buku yang diresensi tersebut. Yang ketiga mengenai sinopsis ya, sebuah ringkasan menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya. Yang keempat, analisis ya, paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, pedokohan, serta alurnya. Yang kelima, ini evaluasi ya. Ini berisi paparan mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya ya. Oke, jika itu tadi strukturnya. Nah, yang berikutnya ini adalah mengenai manfaat dari resensi ya. Manfaat dari resensi ini yang pertama ya, ini sebagai bahan pertimbangan ya, untuk memberikan sebuah gambaran kepada pembaca tentang sebuah karya ya, dan untuk bisa juga untuk mempengaruhi mereka atas karya tersebut ya. Jadi semacam mempengaruhi pandangan si pembaca ya, calon pembeli ya, supaya tertarik ya untuk membeli atau membaca buku tersebut. Yang kedua, ini berhubungan dengan nilai ekonomis ya, untuk mendapatkan uang atau imbalan dari buku-buku yang diresensi secara gratis ya dari penerbit buku jika resensinya dimuat di koran ataupun di majalah. Ini berhubungan dengan manfaatnya, ini berhubungan dengan si presensi tentunya ya. Oke, yang berikutnya ini yang ketiga, sarana promosi buku ya. Buku yang diresensikan yaitu buku baru yang belum pernah diresensi. Oleh sebab itu, resensi merupakan suatu media untuk mempromosikan buku baru tersebut ya. Yang keempat, pengembangan kreativitas tentunya. Untuk mengembangkan sebuah kreativitas dalam menulis ya, dalam membuat sebuah resensi, dalam membuat sebuah resensi buku harus mempunyai sebuah unsur-unsur ya, agar resensi tersebut jelas dan berkualitas ya. Oke, itu adalah manfaat dari menulis resensi ya. Oke, berikutnya ada tips untuk menulis resensi ya. Ini tips ini ya perlu ya sebenarnya untuk kalian pahami ya, supaya nanti siapa tahu kalau kalian mau cari tambahan ya, boleh membuat resensi ya, supaya dapat imbalan tadi ya dari penerbit, atau bisa juga dapat buku gratis ya dari penerbit, atau juga bisa dapat imbalan atau honor dari artikel atau media cetak yang mencantumkan resensi tersebut ya. Oke, tips untuk menulis resensi yang pertama ya, yang pertama, tulisan resensi yang menggambarkan sebuah buku ya atau film harus sesuai dengan isi seutuhnya ya, jelas ini ya. Oleh karena itu, syarat utama meresensi adalah presensi harus terlebih dahulu membaca ya ataupun menonton ya dan memahami buku atau film yang akan diresensi.
Itu tips yang pertama ya. Jadi jelas ya, baca dulu, tonton dulu, baru kamu bisa meresensi. Kalau kamu nggak baca, kamu nggak nonton, ya kamu nggak gimana mau meresensi ya, nggak akan tahu jadinya. Oke, yang kedua, lakukan analisis yang tajam dan bernalar ya. Jadi analisisnya harus akurat ya dan berlogika tentunya ya. Yang pertama, mengamati manfaatnya ya. Pada bagian mana buku itu bermanfaat bagi pembaca dan serta bukti atau alasannya ya. Jadi analisis tajam ini kita harus amati dulu manfaatnya ini di bagian mana ya, dan untuk siapa manfaat ini diprioritaskan ya. Lalu yang ketiga, gunakan bahasa yang terstruktur, lugas dan jelas ya, sehingga memudahkan pembaca memahami tulisan atau resensi kita ya. Penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele ini juga akan mengaburkan pesan yang akan disampaikan. Jadi pilihlah kata-kata yang tepat dan sesuai untuk merangkai tulisan resensi ya, supaya resensi ini menjadi menarik, tidak bertele-tele dan mudah dibaca oleh si pembaca, mudah tercerna oleh si pembaca ya, atau calon pembaca ya, sehingga dia akan tertarik ya untuk membeli ataupun menonton ulasan yang sudah kalian resensi tersebut ya. Oke deh, itu mengenai mengenai tips yang Ibu bagikan untuk kalian pemula resensi ya. Oke, untuk mengenai kaidah kebahasaannya Ibu akan jelaskan di video berikutnya ya. Kita sampaikan saja dulu di video ini ya, supaya tidak terlalu panjang ya. Kita sudahkan saja. Kita sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Sampai jumpa, sampai ketemu dan salam sehat. Bye. Tapi Indonesia asik ya.